Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalas, ma fi saut, ma fil kalam bainakum. Ma fil kalam fima bainakum ihtammu ma'i. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusis salam wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd. Ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan yang bermanfaat yang semoga menjadi catatan amalan kebaikan pemberat timbangan kebaikan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap di majelis ini majelis yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berpisahnya kita mengangkat dosa kita, menghapuskan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ahibati, khalas, iftahu kutubakum. Iftahu kutubakum. Alladzina lam yaftahu kutubahu. Naam, aina wasalna fil usbu'il madhi? Wa athara al-hayat ad-dunya. Naam. Ya, di ayat sebelumnya fa'amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan mereka lebih mementingkan, mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahanamlah sebagai tempat pulangnya, tempat kembalinya. At-taghi dengan isarul hayatid dunya huma mutalazimani, fa inna taghi an ibadatillah mu'sirun lil hayatid dunya. Antara orang yang melampaui batas dengan orang yang lebih mementingkan atau mendahulukan kehidupan dunia, ini mutalazimani, saling berkaitan kedua-duanya. Ibarat mata uang, tidak bisa dipisahkan. Mesti kalau dia adalah orang yang taghi, pasti dia orang yang itharul hayatid dunya. Dan sebaliknya, kalau dia adalah orang yang itharul hayatid dunya, pasti dia orang yang taghi, orang yang melampaui batas. Apa maksud taghi? Jazakallah. Angkat tangannya. Fadal alladhi wara. La ant. Alladhi tanzur ila al-wara. Naam ant.
Ya, bagaimana dia melampaui batas itu gimana? Apa maksudnya? Hah? Man? Ya, melampaui batas itu artinya, fadl. Nah, ahsan. Ya. Itu ketika dia tidak beribadah kepada Allah, maka dia sudah melampaui batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam tujuan penciptaannya. Ya, Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kecuali untuk beribadah, sementara dia tidak lakukan, berarti dia taghi, ya, melewati batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk. Ya, berarti ketika seseorang ingin keluar, ya, dari golongan orang-orang yang taghi, yang tughyan, berarti mesti dia menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dosa itu berporos kepada dua hal. Ya, apapun bentuk dosanya, dosa itu berporos kepada dua hal. Nah, ya, yaitu yang pertama adalah meninggalkan perintah Allah, dan yang kedua adalah mengerjakan larangan. Ya, apapun bentuk dosanya dia berpusat kepada dua hal ini. Ya, berarti seseorang itu taghi kalau dia masuk ke dalam, ya, dua hal ini. Nah, ya, yang pertama dia melakukan yang dilarang oleh Allah, dan yang kedua dia adalah meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah atau tidak mengerjakan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi semua dosa terpusat kepada dua hal ini. Dan dosa itu bertingkat-tingkat, ya, tidak pada satu tingkatan, tidak berada di atas satu derajat, ya, bertingkat-tingkat. Nah, menurut antum, ya, menurut antum, dari dua hal yang, ya, yang menjadi poros dosa tadi, kira-kira mana yang lebih tinggi derajatnya atau lebih berbahaya dosa itu dilakukan? Yang mana? Meninggalkan perintah atau melakukan larangan? Meninggalkan perintah. Contoh, tidak sholat. Berarti meninggalkan sholat lebih besar dosanya dari melakukan yang dilarang. Apa contoh yang dilarang? Berzina, minum khamar, berjudi, ya, makan riba, dan seterusnya. Ya, betul. Nah, itu betul. Dalilnya apa? Ya, bahwasanya meninggalkan perintah itu lebih besar dosanya ketimbang melakukan yang dilarang. Dan tidaklah maksudnya di sini kita ingin meremehkan dosa. Ya, dosa itu tetap berbahaya. Ya, dosa itu tetap berbahaya apapun bentuknya. Ya, bukan untuk meremehkan dosa kita meletakkan posisi melakukan yang dilarang oleh Allah di bawah derajatnya. Memang secara tingkat, ya, melakukan yang dilarang oleh Allah di bawah daripada meninggalkan perintah Allah. Ya, makanya para ulama sepakat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya ketimbang orang yang berzina. Bahkan berzina dengan ibu kandung sendiri. Ya, menunjukkan betapa besar dan berbahayanya dosa tersebut.
Nah, apa dalilnya kita mengatakan dosa meninggalkan perintah lebih besar daripada melakukan larangan? Yaitu ketika Nabi Adam, ya, dua nenek moyang, ya, iblis dan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, mereka melanggar, ya, perintah Allah. Yang iblis melanggar perintah Allah, ya, tidak mau melakukan perintah Allah. Nabi Adam melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang dilanggar iblis? Tidak mau sujud kepada Adam, ya. Dan tatkala iblis tidak mau menjalankan perintah Allah untuk sujud kepada Adam, Allah Subhanahu wa taala menyebut iblis sebagai termasuk orang-orang kafir. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 34 Allah katakan, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ya. Ya, enggan iblis, tidak mau dia, bahkan dia menampakkan kesombongan, ya, berlaku sombong dia di hadapan Allah karena dia merasa lebih baik dari Nabi Adam. Kenapa dia merasa lebih baik? Kenapa iblis merasa lebih baik ketimbang Adam? Karena dia diciptakan dari api, sementara Nabi Adam dari tanah, ya. Nah, menunjukkan iblis itu pembohong, ya. Sejak kapan api lebih baik dari tanah? Sejak kapan api lebih baik dari tanah? Nah, tentu tanah lebih baik daripada api. Nah, banyak bukti menunjukkan bahwasanya tanah lebih baik daripada api, ya. Banyak bukti. Nah, tanah bisa hidup berdampingan dengan api, ya, dan tanah bisa hidup berdampingan dengan air. Kalau api dengan air tidak bisa hidup berdampingan, ya. Begitu juga tanah bisa mematikan api, ya. Api kemudian ditimpa sama tanah bisa mati, ya. Api bisakah dia menghancurkan tanah? Belum tentu, tanah kan banyak, ya, belum tentu. Bahkan dia semakin membuat tanah menjadi subur, ya kan, ya, hasil bakaran, ya, itu dia membuat tanah menjadi subur, bahkan menjadi lebih baik tanah itu, ya, dipakai untuk menanam dan lain semisalnya, ya. Maka tidak ada bukti menunjukkan, ya, api lebih baik dari tanah. Nah, ya, maka Allah hukumi iblis termasuk orang-orang yang kafir. Adapun Nabi Adam ketika dia memakan buah larangan, berarti dia melakukan yang dilarang, ya kan? Ya, berarti Adam melakukan yang dilarang oleh Allah, sementara iblis meninggalkan perintah atau tidak melakukan perintah Allah, disebut sebagai orang-orang kafir. Adapun Nabi Adam alaihissalatu wassalam ketika dia memakan buah larangan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatakuna minaz zalimin wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan kalian mendekat ke pohon ini, ya. Mendekatnya aja jangan, apalagi mengambil buahnya, ya kan? Mendekatnya saja tidak boleh, apalagi memakan buahnya, ya. Kalau kalian melakukan itu, kata Allah, fatakuna minaz zalimin, maka kalian, ya, Allah berkata kepada Adam dan Hawa, fatakuna, alif di situ namanya alif apa? Alif tasniyah. Alif apa? Bukan alif Darmawan, beda lagi, ya. Alif tasniyah, ya. Ya, maka kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim, kata Allah. Lihat, ketika Allah menghukumi Adam kalau dia melanggar,
dia termasuk orang zalim. Adapun iblis ketika dia tidak mau melakukan perintah Allah dihukumi sebagai kafir. Kira-kira mana yang lebih berbahaya, hukum kafir atau zalim? Ya, tentu kafir. Yang menunjukkan apapun perintah Allah yang tidak dikerjakan lebih berbahaya ketimbang melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti kita atau maksudnya untuk meremehkan larangan Allah. Nah, semua yang dilarang oleh Allah tetap haram hukumnya, tetap tidak boleh dikerjakan. Ya, tetap itu merupakan sebuah dosa, dan dosalah yang menyebabkan kehancuran kita. Begitu juga menghancurkan bumi. Ya, apapun bencana dan musibah yang menimpa, rasa sakit yang menimpa, itu adalah sebab karena dosa kita. Ya, ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Apapun musibah, ulah dosa kita, ulah tangan kita. Ya. Nah, berarti berbahaya itu dosa, maka jangan dilakukan. Ya, itu kan baru hukuman di dunia. Ya, bagaimana lagi nanti dengan hukuman di akhirat. Baik. Maka antara taghi dan itharul hayatid dunya huma mutalaziman. Ya, dia bagaikan koin, mata uang, ya. Nah, tidak bisa dipisahkan. Li'annahu yata'allalu biha an ta'atillah, ya, karena orang ini tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah, banyak alasan. Ya, banyak alasan. Ketika datang waktu salat, capek lah, ada hal yang mendesak lah, sibuk lah. Nah, lagi main lah, lagi nongkrong lah, banyak alasan. Padahal cuman malas sebenarnya, cuman alasan dicari-cari. Manusia ini suka mencari-cari alasan. Wa yatalaha biha an ta'atillah, sok-sok sibuk dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza azana al-fajru asara an-naum. Contohnya datang waktu ini di antara bentuk praktek itharud dunya. Lebih mendahulukan dunia. Datang waktu salat subuh, dia lebih mendahulukan, lebih memilih untuk tidur. Ketimbang melakukan salat. Idza qila lahu dzkurillah, dikatakan kepadanya berzikirlah kepada Allah, asarallahu. Mereka lebih mementingkan untuk melakukan hal yang sia-sia. Padahal keutamaan berzikir itu sangat banyak. Dan zikir itu salah satu-satunya amalan yang bisa mengumpulkan semua amalan yang banyak. Ingat ketika orang Arab Badui mengeluh kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kasurat alayya." Wahai Rasulullah, syariat ini terasa sangat banyak bagiku. Salat, puasa dan lain semisalnya. Nah, banyak kali rasanya ya Rasulullah. Maka kabarkan kepadaku dengan satu amalan natamassaku biha, yang kami akan pegang itu amalan erat-erat yang bisa merangkum atau mencakup amalan-amalan yang banyak tadi, yang mungkin kami tidak sanggup lakukan semuanya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Hendaknya lisanmu selalu basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya ringan tapi balasannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimatani khafifatani ala lisan, habibatani ila rahman, thaqilatani fil mizan. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Siapa yang sudah baca kalimat ini tadi sebelum kita baca barusan? Hari ini rugi. Dua kalimat ringan, tidak membutuhkan waktu lama dan tidak butuh tenaga yang banyak, tidak butuh biaya yang besar.
Ya hanya butuh 5 detik mungkin dari waktu yang antum gunakan dalam kehidupan. Ya, tapi tsaqilatani fil mizan. Ya, sangat berat nanti di timbangan kebaikan. Ya. Maka zikir ini salah satu amalan yang paling ringan dan ya paling mudah. Ya, untuk berzikir tidak harus dalam keadaan bersuci, tidak harus dalam keadaan ready, ya, dalam keadaan siap, ya, harus dalam keadaan apa namanya, ya, artinya dalam keadaan apapun bisa kita berzikir, ya. Nah, Nabi di dalam majelis pernah dihitung oleh Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Abbas, beliau membaca istighfar astagfirullah selama dalam satu majelis berapa kali? 70 kali, ya. Kapan beliau bacanya? Di sela-sela ketika beliau berhenti berbicara. Beliau lagi ngajar nih, lagi ngajar sahabat, ketika berhenti istighfar. Berhenti ngomong istighfar. Ya, pernah dihitung sampai 70 kali beliau membacanya. Ya, menunjuk Masya Allah, manusia yang luar biasa. Ya, yang sudah memberikan tauladan untuk kita. Ya, maka apapun kegiatan aktivitas kita bisa berzikir. Astaghfirullah ka, alhamdulillah ka, Allahu akbar, ya, la haula wala quwata illa billah, ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca ini 100 kali di waktu pagi, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, tidak akan ada jin yang bisa mengganggunya, yang menyesatkan dia di hari itu. Ya, yang bacanya di sore hari, tidak ada jin yang bisa ganggunya sampai waktu subuh. Ya, sampai waktu pagi. Nah, luar biasa penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, ya, antum lagi masak di dapur, baca istighfar, baca zikir. Ya, jangan ketawa-ketawa aja, atau jangan diam-diam saja. Ya, lagi jalan dari Sakan ke masjid, istighfar. Ya. Nah, dan dia tidak disyaratkan, ya, satu saja dilarang zikir nih, di dalam kamar mandi. Selebihnya boleh, dalam keadaan suci, tidak suci, boleh baca zikir. Ya, dalam keadaan junub sekalipun baca zikir, boleh, tidak dilarang. Ya, baca Quran yang dilarang ketika junub. Ada pembaca zikir silahkan. Ya, kapanpun. Nah, ya, isarul hayatid dunya. Fa innal jahima hiyal ma'wa ay hiya ma'wahu. Ya, wal ma'wa huwal marja' wal maqar. Ya, ma'wa artinya apa? Marja', tempat pulang, tempat kembali. Wal maqar, tempat tinggal. Ya, dia nanti. Nah, orang-orang yang taghi dan isarul hayatid dunya, ketika mereka pulang ke mana? Kita akan pulang semuanya. Nah, tempat kita bukan di sini. Ya, kita di sini hanya singgah sebentar. Namun yang sebentar itu menjadi penentu kemana kita akan pulang. Ya, perumpamaan kita hidup di dunia ibarat seorang yang melakukan perjalanan, capek dia, lelah dia, berhenti dia di bawah sebuah pohon, ya, untuk menghilangkan rasa penat, rasa letih. Ya, setelah hilang dia akan melanjutkan perjalanannya. Ya, sebagaimana yang diibaratkan oleh Nabi SAW. Nah, waktu ketika dia istirahat di bawah pohon itu untuk menghilangkan letih dan penatnya, itulah kehidupan dia di atas dunia sebenarnya. Ya, kira-kira berapa lama, berapa hari antum akan istirahat di bawah sebuah pohon untuk menghilangkan letih? Sampai berhari-hari? Tidak mungkin. Ya, paling sejam, 2 jam. Ya, sudah hilang penat kita akan kembali melanjutkan perjalanan. Ya, maka selama kita berhenti itulah ibarat kita hidup di atas dunia ini. Ya, maka kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Ya, ke tempat tinggal kita masing-masing. Ya, ayah kita diciptakan pertama kali di dalam surga. Ya, dan ditempatkan di dalam rumahnya di dalam surga. Ya, kita akan kembali. Nah, marja al-maqar, tempat tinggal, tempat pulang. Wa bi'sal maqari maqarru jahannam, seburuk-buruk tempat tinggal adalah neraka jahannam.
a'adanallahu minha, semoga Allah jaga kita darinya. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut dengan kedudukan Rabbnya, yakni khafal qiyama baina yadayhi, yaitu takut dia tatkala dia berdiri di hadapan Allah tabaraka wa taala. Li'anna al-insana yaumul qiyamah saufa yuqarriruhu Allahu azza wa jalla bidzunubihi. Karena manusia pada hari kiamat Allah akan buat mereka yuqarrir. Mana yuqarrir? Takrir. Menetapkan, mengakui. Ya, menetapkan, betul, mengakui. Apa yang diakuinya? Bidzunubihi, dosa-dosanya akan diakui nanti di hadapan Allah. Allah yang buat dia mengakui. Ya. Jadi tidak ada pembelaan, tidak ada pembelaan. Ya, wa ma lizzalimina min ansar, tidak ada pembela, tidak ada penolong. Ya, hanya amal kita saja yang bisa menolong kita, yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Wa yaqulu amilta kadza wa amilta kadza kama jaa fi sahih. Ya, Allah buat kita mengakui. Ya, disebut engkau lakukan ini, engkau lakukan ini, engkau lakukan ini. Ya, kita bilang iya, ya. Nah, tak bisa mengelak. Ya, kama jaa fi sahih, sebagaimana yang datang dalam hadis yang sahih. Fa idza aqarra, tatkala dia mengakuinya, qala Allahu lah. Ya. Nah. Ya, maka Allah akan berkata kepada orang tersebut, qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Aku sudah tutupi untukmu dosamu ketika di dunia, wa ana aghfiruha lakal yaum. Ya, dan hari ini kata Allah aku ampuni untukmu. Ya, untuk orang yang takut tatkala dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang takut tersebut bukan berarti dia tidak berdosa. Bukan berarti dia tak pernah melakukan kesalahan. Siapa kita yang tidak melakukan kesalahan? Siapa kita yang tidak pernah melakukan dosa? Ya, kita sudah tidak bisa lari dari takdir. Ini sudah ditakdirkan kita salah, dan bahkan kita harus salah, dan bahkan kita harus berdosa. Karena kata Nabi SAW, kalau seandainya manusia yang hidup itu tidak melakukan dosa, maka Allah akan binasakan mereka. Allah ganti dengan kaum pendosa dan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah ganti. Ya, jadi kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan, ini sudah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Bani Adam khata'. Ya. Khata' ala wazni fa'al. Ya, menunjukkan mutawa'ah. Ya, sering berulang-ulang. Ya, kalau satu kali salah khati. Ya, tapi kalau sering dia melakukan kesalahan khata'. Ya, sering. Ini sudah sunnatullah. Kullu bani Adam khata'. Siapa kita yang nak melakukan kesalahan? Ya, bahkan harus salah. Ya, antum hidup di dunia harus salah, harus melakukan kesalahan. Tapi ingat kata Nabi SAW, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang sering melakukan salah, mereka juga sering bertaubat kepada Allah. Tawwab. Ya, kalau satu kali taubat, taib. Ya, kalau sering bertaubat, tawwab. Setiap lakukan kesalahan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beristighfar kepada Allah, ingat lagi kepada Allah, kembali lagi kepada Allah. Ya. Tawwab, sering melakukan, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup sekali taubat. Kalau sering kita salah, harus sering pula minta ampun. Harus sering pula bertaubat. Ya. Tidak usahlah anak nanti pas mau mati aja anak bertaubat. Siapa? Dari mana antum tahu antum kapan meninggal dunia? Ya. Pas anak tua aja nanti, siapa yang jamin antum bakal sampai usia tua? Ya. Maka sering-sering kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata Allah kepada orang tersebut, ya, dia salah, dia bertaubat,
dan dia tidak menyebarkan dosanya kepada orang lain. Ya, yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan apa? Muzahir. Ya. Nah, apa bunyi hadisnya? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun illa lil muzahirin, kecuali bagi orang-orang yang muzahir. Ya, Allah tuh Maha Pengampun, Allah ampunkan dosa, semua dosa, kecuali orang-orang yang muzahir. Apa muzahir? Orang-orang yang menampakkan dosanya. Ya. Baik itu dengan cara riya, begitu juga dengan cara sum'ah. Ya, dia kasih tahu dia sudah melakukan dosa kepada orang lain. Kalau riya, dia lakukan perbuatan itu dan dilihat oleh orang lain, ya, dan dia ingin dipuji dalam perbuatannya. Kalau sum'ah, dia sudah melakukan perbuatan, tidak ada orang yang tahu, tapi dia kasih tahu, itu sum'ah, memperdengarkan, ya. Nah, dosanya, amalannya, ya, dosa dia ceritakan dengan bangga, atau amalan yang sudah dia kerjakan dia kasih tahu kepada orang lain, maka itu menggugurkan pahalanya. Ya, pagi-pagi ngantuk. Nah, ya Allah, nah, lelah kali anak tadi malam panjang sholat anak. Ya, orang yang sebelumnya tidak tahu jadi tahu. Oh, jadi antum ngantuk-ngantuk karena sholat malam, ya, karena sholat tahajud. Ya, untuk apa dikasih tahu? Ya. Akhirnya yang sudah letih dan lelah dia ketika bangun salat malam, dia hapuskan sendiri pahalanya. Kenapa? Hanya karena ingin diakui. Ya, dia sudah melakukan salat malam. Ya, dia sebut walaupun tidak to the point, walaupun tidak langsung, Anas tadi malam salat malam loh. Makanya Anas sekarang ngantuk-ngantuk. Walaupun tidak langsung dia to the point menyampaikan, ya, orang kan paham isyarat, ya. Nah, orang kan paham, ya. Oh, jadi orang paham. Antum ngantuk-ngantuk sekarang, maksud antum karena antum sholat malam tadi malam. Ya, orang kan paham. Nah, maka tanya lagi hati, apa tujuan untuk menyebutkannya, mengatakannya? Ya, begitu juga melakukan amalan, ya, agar dilihat orang. Apa tujuan kita melakukan amalan itu? Untuk dipuji. Seberapa banyak pujian yang akan kita dapatkan, ya, dari orang? Ya, dan seberapa lama keuntungan dari pujian itu kita rasakan. Mungkin kita senang ketika dipuji, tapi kira-kira berapa lama rasa senang itu bertahan di dalam dada kita? Kira-kira bisa bertahan berhari-hari rasa senang itu? Atau bertahan sampai kita meninggal dunia? Rasa senang yang dipujikan orang kepada kita tatkala kita beribadah? Ya, paling 1 menit, 2 menit rasa senang itu hanya berada di dada kita. Ya, setelah berlalunya waktu, orang sudah lupa dengan amalan kita, dan kita juga sudah melupakan pujian orang. Ya, akhirnya tidak ada faedah yang didapatkan, tapi justru dosa yang kita dapatkan hanya karena ingin dapat pengakuan. Ya, maka rugi orang yang melakukan amalan karena riya, dia rugi. Ya, seberapa lama rasa senang pujian orang itu dia rasakan di dalam dirinya, di dalam dadanya? Tidak akan sampai bertahan 1 hari. Ya, rasa senang itu mungkin dia udah lupa. Ya, paling kalaupun teringat, dia teringat sebentar. Ya. Nah, teringat sebentar. Tapi kalau dia tidak riya, dia tidak sum'ah, pahala itu akan tetap dia kumpulkan terus. Ya, dia bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan tutupi dosa orang-orang yang menutupi dosanya, ya, dan Allah akan ampuni dosa orang-orang yang menutupi dosanya, ya. Nah, qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma. Allah akan ampuni itu, ya. Dosa kecil, kecil, ya, yang diampunkan ini. Ya, adapun dosa besar hanya bisa diampunkan dengan apa? Taubat. Ya, taubat nasuha. Ya, adapun dosa kecil banyak cara menghapuskannya. Ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa kecil. Ya. Idza amana al-imam fa aminu man kana ta'minuhu ta'minal malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Ya, siapa yang bacaan aminnya? Ya. Nah, idza qala al-imam waladhdallin faqulu amin fa innal malaikata yu'minun atau kama qala man kana ta'minuhu wa ta'minal malaika ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Hanya baca amin bersamaan malaikat bersama imam, ketika imam setelah membaca waladhdallin diampunkan dosa. Tapi dosa kecil. Ya, dan banyak lagi amalan-amalan yang lain. Ya, berangkat ke masjid, kaki kanan mengangkat derajat, langkah kiri menghapuskan dosa kecil. Ya, air wudhu, setiap air yang menetes menggugurkan dosa kecil. Ya, dosa kecil menghapuskan. Ya, Nah, banyak cara menghapuskan dosa kecil, tapi kalau dosa besar hanya bisa dihapuskan, ya digugurkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan melakukan amalan soleh akan menggugurkan dosa kecil kita. Ya. Apa ayatnya? Ada yang hafal? Melakukan amalan soleh menjadi penggugur dosa. Terus? Nah, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ya. Siapa yang beramal soleh yang lain. Ini jutanabu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Menjauhi dosa besar juga sebab diampunkan dosa kita, dosa-dosa kecil. Ya. Dalam surah An-Nisa 31 ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayyi'atikum. Dia hapuskan dosa-dosa kalian. Ya, dosa yang mana? Tentu dosa kecil, kan meninggalkan dosa besar tadi. Ya, tentu dosa kecil yang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza huwa alladhi khafa hadzal maqam. Ya, inilah orang yang takut dengan maqam tersebut, yaitu tatkala dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut juga wanahan nafsa 'anil hawa. Ya, mencegah dirinya dari memperturutkan hawa nafsunya. Ya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Ya, sungguhnya jiwa kita ini selalu mengajak dan menyuruh kita kepada keburukan, ya, kepada kemungkaran. Ya, jiwa kita ini senang ya melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis qudsi, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyuruh Jibril untuk melihat ke surga, ya, kemudian berangkatlah Jibril. Tatkala Jibril melihat rintangan yang ada di luar surga untuk mendapatkan, untuk bisa masuk ke dalamnya, ya, Jibril kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah mengatakan, ya, bagaimana menurutmu wahai Jibril? Ya, apa pendapatmu wahai Jibril? Ya, kemudian Jibril mengatakan, ya Allah, saya khawatir, ya, kalau seperti itu rintangannya, tidak akan ada satupun yang bisa memasukinya. Kemudian Allah suruh lagi Jibril kembali ke situ untuk melihat di dalam surga. Ya, kemudian Jibril kembali lagi kepada Allah, bagaimana menurutmu wahai Jibril? Ya Allah, jika manusia mengetahuinya, maka pasti semuanya ingin mendapatkannya, ingin masuk ke dalamnya. Ya, kemudian Allah suruh Jibril melihat neraka. Ya, dilihat di sekitarnya, ya, di sekelilingnya. Jibril kembali, ya, bagaimana menurutmu wahai Jibril? Ya Allah, saya khawatir, ya, kalau seperti itu rintangannya, tidak akan ada yang selamat dari neraka, semuanya masuk ke dalamnya. Kemudian Allah suruh lagi Jibril melihat ke neraka, ya, kemudian kembali ditanyakan, bagaimana menurutmu wahai Jibril? Kalau demikian, ya Allah, ya, saya yakin tidak ada satupun yang mau masuk ke dalam neraka. Ya, tapi rintangannya banyak yang tidak bisa melewatinya. Ya, ya, diantaranya adalah hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsu. Ya,
nafsu kita senang melakukan yang dilarang oleh Allah. Ya, semakin dilarang kita semakin penasaran. Ya kan? Semakin dilarang kita semakin penasaran. Disitulah letak ujian keimanan. Ya, ketundukan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah larang jangan, ya kita ya patuh dan tunduk. Sami'na wa ata'na. Ya. Nah, disitulah diuji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana yang lebih kita pertuhankan, apakah Allah Subhanahu wa taala atau nafsu kita? Ya. Ya, dalam surat man ittakhadha ilahahu hawah. Surah apa itu? Ya, di antara manusia ada yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ya, sebagai Tuhan, yaitu dia tunduk kepada hawa nafsunya tapi tidak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia lebih tunduk kepada hawa nafsunya ketimbang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nam afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Ya, surat Jathiyah ayat 23. Nah. Ya, maka pernahkah kamu melihat kepada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah biarkan mereka sesat dengan pengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah membiarkan mereka sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran, kata Allah. Ya, mempertuhankan hawa nafsu, ya, diperbudak oleh hawa nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, apapun yang disuruh oleh hawa nafsu dia tunduk. Ya, dia lakukan, ya. Hawa nafsu melarangnya untuk melakukan ibadah kepada Allah, melarang salat, dia tunduk. Ya, dia tidak lakukan. Ya, dia lebih suka bermalas-malasan, ya, bermain-main, berleha-leha, lalai dan seterusnya. Baik, azan kita dulu, kemudian kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
Taib. Ya, dikatakan oleh Fudail bin Iyad, ya, afdalul a'mal mukhalafatul hawa. Afdalul a'mal mukhalafatul hawa. Ya, sebaik-baik amalan adalah menyelisihi hawa nafsu. Nah, ya. Maka ya dikatakan juga oleh ulama yang lainnya, idza arat